Kali ini gue bertemu dengan Tasya, seorang kaula muda yang hobi menjahit dan hasil karyanya bagus banget. Berawal dari hobi akhirnya bisa menghasilkan juga. Mulai dari baju, tas, semuanya habis terjual. Penasaran cerita lengkapnya? Check this out. Hai. Bun, apa kabar? Baik, terus apa kabar? Iya, baik. Udah lama banget gak ketemu. Iya makanya udah lama banget gak ketemu. Tapi gue mau lihat-lihat hobi menjahit lo, boleh dong? Oh, boleh banget. Boleh ya, gitu. Oke. Ayo masuk. Ya, OLXers, nih sekarang gue lagi bersama dengan Tasya. Halo. Nah, Tasya, kalau misalnya lo boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman OLXers mungkin. Halo teman-teman, gue Tasya. Apa lagi ya? Bisa dibilang kira-kira lo sebagai penghobi menjahit ini istilahnya ada namanya nggak sih? Apa ya? Swiss kali ya kalau bahasa Inggrisnya. Kalau ya kita sih ya penjahit aja sih, gitu. Karena gue specifically di ngejahitnya karena gue nggak bisa gambar, jadi gue nggak bisa dibilang desainer juga gitu. Jadi ya penjahit lah. Oh gitu, oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau tarik mundur ke belakang, sebenarnya awal mula lo suka menjahit tuh dari mana sih? Mungkin bisa diceritain nggak background story-nya? Oke, jadi awalnya tuh emang dari kecil gue suka banget crafting, pokoknya segala hal yang kerajinan tangan kayak mewarnai, nyulam, terus gunting tempel dan sebagainya gitu. Terus mulai sejak YouTube tuh mungkin kita SMA, SMP akhir kali ya, jadi tuh sering lihat-lihat video tutorial gitu. Terus banyak juga kayak 5-minute craft yang kayak DIY gitu. Terus kayak wah menjahit seru banget nih kayaknya gitu. Jadi awal mulanya dari situ, dari suka emang crafting, terus minta beliin mesin jahit, ya udah gitu deh. Berarti kalau misalnya bisa dibilang kan dari SMA sebenarnya lo udah minat kan? Terus mungkin mulai mendalami yang kayak udah mulai serius banget nih, kayak kayaknya gue mau seriusin deh hobi gue ini. Itu tuh pas lagi di kapan? Sebenarnya dari awal itu udah mulai setiap dari awal pertama kali beli mesin jahit itu awal SMA gue bikin kayak perintilan bandana lah atau cover binder. Dulu zaman SMA udah mulai pakai binder kan. Bener. Terus itu udah mulai gue jualin bahkan ke teman-teman di sekolah gitu. Terus nggak pernah yang niat serius banget, tapi ya kayak abis belajar ini pengen belajar ini lagi, yang lain lagi gitu. Jadi mulai dari yang perintilan dulu, terus baru mulai kayak belajar ke jahit baju gitu. Selama ini kan tadi kan awalnya kan bikinnya bandana sama cover binder. Terus habis itu mulai berkembang, akhirnya sekarang mulai bikin apa aja nih? Yang udah pernah dibikin deh, itu dulu. Kayak seringnya sih baju, karena banyak temen-temen order baju. Kayak bridesmaid dress tuh paling banyak yang pesen. Terus pernah juga bikin tas, terus perintilannya kayak dompet. Ya seputaran itu sih kurang lebih. Tapi gue kan lihat di Instagram lo ya, di sosial media lo, itu kan lo ada bikin dari tas gitu sampai akhirnya bikin produk sendiri kan. Nah itu tuh ada kesulitan gak sih sebenarnya dari yang tadinya, maksudnya kan ada pembeda yang jauh banget gak sih dari yang baju sama tas misalkan gitu? Lumayan, jujur kalau tas tuh gue bisa minta tolong lagi penjahit karena kan tas lebih susah ya ngejahitnya gitu. Tapi ada juga beberapa yang simple kayak tote bag itu bisa jahit sendiri juga. Cuman sebenarnya sih awal inspirasinya dari baju pindah ke situ adalah ketika gue jahit tuh ternyata banyak banget sisa bahan yang gak kepake gitu kan. Dan gue tuh kayaknya kalau mau buang tuh kayak sayang banget karena banyak, dan itu tuh nggak bisa didaur ulang gitu kan. Nah sebenarnya inspirasi awalnya dari situ. Jadi kayak aduh gue apain ya, ini udah numpuk banget bahan, sampai akhirnya oh yaudah deh coba kita bikin tas kali dari sisa bahan itu. Kalau yang udah pernah lo buat berarti yang di sini? Iya kurang lebih ini. Boleh dilihat nggak sih tas? Boleh nggak kira-kira? Apa nih kira-kira? Mungkin dari yang baju yang mungkin paling mudah dulu lo bikin, Yang terus paling mudah, baru yang ke yang paling susah. yang susah mana ya? Oke. Yang paling mudah yang mana? Yang paling Sebenarnya paling mudah tuh ini. Karena sesimpel nggak ada tangannya, terus nggak ada kancing dan lain-lain, jadi lebih gampang. Kalau yang ini mungkin karena ada kerahnya kali ya, jadi bikin kerah agak ya lebih PR lah daripada ini.
Karena kalau kerah ini nggak sih, sorry Tas, kalau misalnya kerah tuh lo harus nyesuaiin ukurannya juga sama Iya, sama ini. terus masih ada lapisannya lagi gitu. Jadi kayak ngerjainnya nggak sesimpel ini tinggal langsung jahit aja gitu. Dan ini juga bentuknya juga harus sama persis kan ya kalau kerah kan sebenarnya. Gitu. Sama paling ini karena bahannya kali ya yang susah. Oh oke. Ini Gitu. kayak cardigan atau kayak, Iya, kayak outer gitu ya? gitu. Oke. Sebelum akhirnya mau menekuni hobi menjahit ini kan pasti banyak perlengkapan yang harus disiapin. Betul. Nah, perlengkapannya itu apa aja? Menurut gue kalau yang misalnya mau mulai jahit, yang pertama pasti mesin jahitnya. Gitu. Sekarang tuh udah banyak banget range mesin jahit, udah dari yang murah sampai yang mahal banget gitu. Tapi menurut gue kalau yang terlalu heboh banget, yang mesin yang canggih banget juga nggak perlu banget lah, karena biasanya kita juga butuhnya yang basic aja gitu jahitannya. Kecuali emang kita mau bikin motif-motif bordir apa segala macam gitu. Cuma kalau mau awal jahit yang basic dulu aja gitu, mesin jahit biasa, dan disaranin sih yang portable karena pengoperasiannya lebih gampang gitu. Sama ya selebihnya yang basic-basic kayak gunting, meteran, jarum, itu aja sih, benang. Dan guntingnya juga macam-macam kan Iya, gunting bahan. Jadi gunting tuh nggak banyak yang tahu, gunting bahan tuh spesifik buat bahan, nggak boleh dipakai buat gunting kertas. Gitu. Jadi kalau gunting bahan lo pakai buat gunting kertas tuh bakal jadi rusak, nanti jadi nggak tajam ngegunting bahannya gitu. Oh gitu. Jadi emang ada khusus sih gunting untuk bahan. Tapi sebenarnya boleh tahu nggak sih Tas sebenarnya semua totalan dari persiapan Waduh. barang-barang itu, masih ingat nggak kira-kira? Jujur lupa. Sebenarnya mesin gue nih lumayan yang cukup mahal sebenarnya, cukup mahal di range mesin mesin jahit portable pada saat itu. Gue beli udah hampir 10 tahun lalu dan masih awet sampai sekarang. Dulu aja gue beli 3,5 juta gitu. Nah sebenarnya sih di bawah 1 juta juga udah banyak. Jadi menurut gue 1,2 juta lah sama gunting sama bahan dan perintilannya tuh udah bisa. Jadi sebenarnya itu udah dapet semua. Udah dapet semua. Bahkan lebih murah dari 1 juta juga kayaknya ada sih sekarang mesin. Oh gitu. Nah kalau gitu Tas mau nanya lagi juga nih, ada nggak sih kira-kira mungkin buat teman-teman yang merasa dia masih bimbang nih untuk memulai hobi menjahit ini, mungkin ada nggak sih yang mau disampaikan ke teman-teman Alexers? Apa ya? Yang penting nyobain dulu sih, karena yang nggak bakal tahu rasanya kalau udah nyoba gitu. Karena gue sendiri ya itu sih rasa puas tadi yang bikin kayak pengen lanjut lagi gitu, kayak jahit baju buat diri sendiri terus dipakai, terus ada orang yang muji, nah itu tuh yang bikin kayak kepercayaan diri meningkat, terus kayak gue mau bikin lagi deh, bikin terus gitu. Jadi kalau tertarik ya nyoba dulu aja, terus kalau emang ternyata suka ya diseriusin. Nggak harus serius banget sih, tapi itu bisa bikin aktivitas tambahan lah yang positif gitu. Nah, OLXer, sekarang gue sama Tasya lagi mau coba bikin sesuatu lah ya, dengan menjahit. Ini kita rencananya mau bikin apa, Tas? Tote bag simple aja, jadi polanya cuman persegi aja, nanti jadi lu cuman ngejahit sekeliling bahannya aja, terus kita tambahin tali nanti. Oh gitu. Belum kebayang sih sebenarnya di kepala gue, karena mungkin gue nggak pernah jahit. Iya, nggak di bidangnya, ini bukan ahlinya gue. Jadi saatnya gue mau belajar. Oke. Ini gampang kok, pasti bisa. Oke, kita coba ya. Oke, jadi kalau awalnya tuh udah pasti kita setting benangnya dulu, terus nanti bahannya bisa lo taruh sini. Oh, okay. Jadi ini tuh ada garis-garis kan di sini. Nah ini tuh buat ngejagain jahitan lo biar tetap lurus. Oke. Jadi coba lo selipin aja di bawah. Ini posisinya udah benar kayak gini berarti ya? Bener. Nah ini terserah gue ya, gue mau taruh di berhenti di garis mana? Sini dari awal kan, dari dari ujung. Oh gini, oke. Sorry. Dari ujung, terus ini diturunin. Oke. Nah ini kan sambil nginjek ya? Ini apa tuh yang diinjek tuh? Pedal bawahnya tinggal diinjek aja, terus nanti lo arahin aja, ikutin garis ini, pinggiran bahannya. Ini ada sesuatu yang harus gue perhatikan nggak supaya nggak berantakan kira-kira? Paling itu tadi sih, ngikutin garis ini supaya jahitan lo tetap lurus gitu, biar ada guidance. Gini? Lanjut aja ya? Lanjut aja. Terus sampai bawah.
gue gunting. Tinggal, atasnya berarti nggak usah kan ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Nah ini setelah ini apa yang harus dilakukan? Setelah ini kita rapihin dulu pakai mesin obras. Oke. Nah ini tuh mesin obras, jadi ini buat ngerapihin si ujung-ujung bahannya, gitu. Jadi nggak gampang keluar gini benangnya. Oke. Gitu. Jadi ini bisa lo taruh aja di ujung. Di sini? Jadi dari sini. Oh jadi si obras ini sama itu emang beda banget ya? Beda. Tujuannya. Ini cukup pegangin aja ya? Oke, gue terlalu ke tengah ya? Nggak apa-apa sih. Kan yang penting lagi, tarik lagi. Injak lagi, sorry. Nah ini lagi terus. Injek lagi ya? Dia kan ada pisaunya, jadi buat kita motong lagi. Gitu aja. Oh, Karena ada gitu. pisaunya. Tapi lo kalau mau gunting pakai gunting juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, gini nih bentukannya nih Alexa. Jadi lebih rapi. Iya lebih rapi, cuman memang gue pada awalnya di sininya nggak rapi ya, tadi di sini ya. Nggak apa-apa. Jadi ada yang space-nya luas, di sininya udah mulai Sempit nggak apa-apa. Pemula. pemula, baru belajar kan ya. Oke. Nanti itu ujung-ujungnya bisa dirapihin aja di gunting. Iya, ini gue gunting aja ya. Gak apa sekarang ya? Nggak apa-apa. Sorry. Oke. Nah, Nggak susah kan? Nggak susah ternyata, seru banget. Ini gue suka banget bahannya. Mesinnya gue suka banget ini. Mesin obras. Nah, jadi gini nih Alexa, satu. Nah, terus tinggal dibalik aja. Ini kita balik sekarang ya? Nah, ini udah kita balik ya, Tas. Iya, ya. udah balik. Sekarang kita mau ke proses pasang Jahit tali. talinya. Tapi sebelum kita ngejahit tali, gue mau nanya nih, Tas. Ini kan banyak banget nih yang udah, ya istilahnya yang lo pajang di sini. Ini kan kita udah semua tahu ini benang gitu ya. Nah, ini gunting banyak banget, Tas. Ada pembedanya nggak sih sebenarnya? Ini gunting bahan. Jadi kayak yang tadi gue bilang, gunting bahan tuh beda sama gunting kertas. Kalau ini gunting kertas nih ya. Kalau gunting kertas kan dia ininya di tengah guntingnya. Kalau ini tuh dia ada bagian ratanya. Karena kalau gunting bahan kan harus rata gitu ya. Bahannya nggak boleh geser. Makanya dia didesain ininya rata gitu di bawah. Kalau kita pakai gunting kertas kan agak susah nih. Iya, karena siku ini Iya, siku ininya gitu. Dan secara ketajamannya mungkin beda juga kali ya. Karena gunting bahan tuh nggak boleh dipakai buat gunting kertas karena nanti jadi nggak tajam. Gitu. Terus ini ada gunting gerigi. Sebenarnya apa ya? Kalau gerigi ini buat apa berarti, Tas? Sebenarnya buat bikin si ujung bahannya setelah digunting tuh nggak keluar tadi si benangnya gitu. Cuma tetap sih ada karakter bahan yang emang tetap bikin apa namanya? Kayak segitiga gini ya. Gitu. Yang tetap bikin keluar benang-benangnya gitu. Cuman ini ya buat opsi aja sih. Kalau ini buat bordir nggak? Apa sih istilahnya kayak Ini buat nyulam. nyulam. Ya. Ini apa ya? Namanya gue juga lupa. Lebih ke kalau zaman dulu kita di sekolah tuh buat ngejahit. Buat ngenahan kainnya gitu. Kainnya biar ke kemana-mana kan iya, ya? biar apa namanya? Pakem gitu. Udah sih selebihnya ya perintilan-perintilan paling penggaris. Nah, jadi penggaris jahit tuh juga macam-macam. Ada yang lurus, ada yang meliuk-meliuk agak belok gini. Karena tuh pola bahan kan nggak semuanya garis lurus. Ada yang kayak agak melengkung, ada yang bener-bener belok gini. Misalnya buat gambar kerah, gerakan bener-bener bulat gitu. Jadi bisa dibantu pakai ini gitu. Jadi ini sebenarnya buat alat bantu kita ngegambar pola gitu. Itu aja sih sebenarnya yang penting untuk dipunya. Tapi kalau penggaris tuh sebenarnya spesifiknya emang dipunyai itu emang buat ngejahit baju gitu ya? Jahit baju, bener. Karena lebih dibutuhkan ya? Betul. Oke, nah ini sekarang kita mau Jahit talinya. Talinya nih, Alexers. Nah ini gimana caranya nih, kalau tali? Kita ukur dulu posisi talinya mau di mana. Misalnya kayak 5 cm dari ujung nih kita ukur aja. 5 cm. Terus kita taruh. Oh, biar dia sama dengan yang sebelahnya ya, dan yang di sini juga ya. Ditempelin pakai jarum pengatur. Ini gue cabut aja ya? Iya, boleh. Atau gimana? Sebenarnya dicabut sambil lo jalan juga nggak masalah sih. Oh gitu. Coba sambil injek. Masih jauh. Gue takut deh.
Nah ini Nah, cabut bisa ya. cabut. Oke. Nanti berhenti sampai di ujung apa namanya talinya aja. Oke. Stop. Sini. Terus kita kunci lagi. Oh, oke. Angkat ya. Nah, gue suka lupa tuh bagian ngangkatnya tuh, Tas. Ini tarik aja ya. Tarik aja. Gunting aja. Agak jauhan aja tariknya. Sini ya. Dua-duanya kan ya. Akhirnya Oh, udah jadi deh. Ya paling topiknya. harus dirapi-rapihin aja sih Iya. nanti benang-benangnya. Nah, ini biasanya kalau masih melimpet-melimpet gini harus gimana nih? Apa yang harus dilakukan? Disetrika aja sih, jadi Oh, dia disetrika aja. bisa lebih ngepres gitu. ininya. Oke. Gitu. Sudah jadi Olexers tote bag-nya. Gampang kan? Nah, ini dia nih, tote bag-nya udah jadi. Bisa Nggak langsung susah pakai. kan ternyata. Ternyata nggak susah, tinggal jahit aja langsung. Iya. Langsung jadi. Oke, nah itu dia Olexers buat teman-teman semua yang pengen nyoba mulai menjahit, bisa banget langsung dimulai nih hobinya dengan cara mulai beli-beli perlengkapannya di OLX. Nah, Tasya tuh juga punya ini ya, Tasya, punya produk sendiri ya Iya. yang dijualin ya. Bisa. Nah, itu boleh disebutin nggak Instagramnya apa? Underscore 3 kali Suve atau ada di bio Instagram aku juga sih, bisa diklik aja di situ. Oke, itu jual apa aja tuh, Tas? Baju, jual tas gitu. Cuman apa namanya stoknya yang lagi ada di situ, tapi kalau mau custom bisa langsung ke aku juga. Oke, Gitu. nah gitu Olexers. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang nyari pengen beli baju, pengen beli tas, itu bisa langsung aja ke @_3 kali Suve Suve. ya, atau langsung DM aja ke @natasha_pasaribu. Iya. Oke Olexers, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini di seluruh sosial media kalian. Jangan lupa untuk nonton di video selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye!